Dua paslon presiden wakil presiden dari kubu 01 dan 03 hadir di sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Baik Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud menyampaikan harapannya untuk demokrasi Indonesia pada isi pidatonya di sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 berlangsung Rabu kemarin di Gedung Mahkamah Konstitusi. Terbagi dalam dua sesi, yakni sesi perkara 1 dengan agenda sidang dari permohonan paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dan sesi kedua dengan agenda sidang dari permohonan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir langsung mengikuti sidang. Pada pengantar sidang permohonan gugatan sengketa Pilpres 2024, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan pemilihan Presiden 2024 tidak berjalan secara jujur dan adil. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan KPU sebagai alat bantu rekapitulasi hasil pemilu 2024 turut dipersoalkan pasangan Amin. Nah, ada yang menarik itu di poin D majelis. Ditemukan adanya salah satu fitur yang tiba-tiba muncul kendati sebelumnya tidak pernah ada di dalam mobil apps Sirekap yang dimiliki KPPS yang memegang back-end apps. 4 hari sebelum pencoblosan, tanggal 10 Februari, tiba-tiba ada muncul fitur bypass logging dan security. Sehingga ada pihak yang dapat mengubah value atau angka dalam dokumen C hasil. Karena source code dapat diubah. Munculnya fitur tersebut tidak saja mengubah angka perolehan suara di Sirekap, tapi juga potensial menghilangkan metadata dan file foto form C plano hasil. Tim pembela Prabowo Gibran menyebut, isi permohonan dari kuasa hukum paslon Amin dinilai lebih banyak berisi asumsi dan hipotesis daripada menyampaikan bukti-bukti. Lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Pada sesi perkara 2, yaitu sidang permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, paslon Ganjar Mahfud menyampaikan sejumlah harapan terkait proses demokrasi di Indonesia. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Dan bagi kami, ini impian yang harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik. Kuasa hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mengungkapkan bukti pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan laporan kejadian di TPS, mobilisasi kepala desa, politisasi bansos, dan kampanye hitam. Pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, aparat sipil negara atau ASN, maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial, blackmail campaign, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu,
pada tanggal 15 Februari 2024, sehari setelah pencoblosan, mengeluarkan siaran pers yang intinya menyatakan ada 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2024 yang diantaranya terdiri dari ada 37.466 tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut TPS, yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul 7 waktu setempat. Menyikapi sejumlah petitum yang disampaikan tim hukum Ganjar Mahfud, Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menilai permintaan untuk meminta pemilu ulang adalah hal yang mustahil. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita, belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat melakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Agenda sidang selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan persidangan serta penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta pemberian keterangan akan digelar pada hari ini. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.